Halo semuanya. Jadi malam ini itu aku mau sharing beberapa hal terkait kesibukan aku belakangan ini. And then kenapa aku bikin videonya itu malam-malam? Karena ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan secara tidak langsung. Kayak niatnya itu untuk berbicara kepada diri sendiri dan juga sebagai dokumentasi untuk aku ke depannya kalau aku pernah melewati tahapan yang sulit ini. Dan sekarang itu lagi di jam, aku recordnya masih pakai HP, jam 22:13. Oke, sekarang itu di jam 10:13. Sebenarnya waktu yang cukup malam ya untuk kita beristirahat, tapi aku malah memutuskan untuk take video. Oh iya, alasan aku akhir-akhir ini jarang take video karena memo aku tuh benar-benar penuh dan kayak hanya ada 500 sampai 800 MB di penyimpanan memori aku. Jadi benar-benar gak bisa untuk buat vlog, yang dimana aku suka banget ngevlog, tapi harus urungkan niatnya gitu. Jadi malam ini aku mau share beberapa keresahan hati. Enggak, maksudnya kayak aku gitu, yang membuat aku akhir-akhir ini itu kayak kutat dengan kesibukan itu, and aku berada di titik lelah walaupun aku sudah mencapai hal itu gitu. Misalkan video sana dengan daily vlognya, dengan rutinitas keseharian dia, dan aku pun dengan kesibukan aku dan juga beberapa konten hal-hal yang sepertinya bakalan unfaedah, tapi ya aku suka gitu untuk aku membagikannya, untuk aku record momen tersebut. Kurang lebih kayak gitu. Jadi aku akan mulai di mana dulu ya? Oke, jadi aku itu tergabung di organisasi, kita kasih namanya organisasi biru. Nah, organisasi biru ini organisasi gede banget, yang dimana saat aku masuk ke organisasi tersebut itu gak mudah. Bener-bener sesulit yang orang-orang tahu namanya nih, misalkan satu kata untuk organisasi ini internasional gitu ya, karena namanya internasional otomatis harus bisa bahasa Inggris gitu kan. Daftar organisasi biru ini, terus aku diterima di tahap pemberkasan, terus aku melewati tahap FGD, terus aku melewati tahap wawancaranya itu bagi aku lama banget. Aku nggak tahu ya, wawancaranya itu 2,5 jam atau 3 jam, aku nggak tahu, aku lupa. Tapi yang jelas itu benar-benar lama karena pertama Inggris aku tuh belum fasih, bisa dibilang Inggris aku masih di bawah rata-rata sih enggak, cuman apa ya, untuk berkomunikasi secara langsung itu masih agak kaku, masih agak kagok dan putus-putus, karena sebelumnya di keluarga aku tuh yang bisa bahasa Inggris itu ya cuman ayahku, karena ayahku kerja ya, urusan pekerjaan gitu, tapi nggak pernah kayak menggunakannya di keluarga ini gitu. Nah, ketika aku sudah masuk ke tahap welcoming party, itu semuanya kayak ada di benakku, wah pasti ini bakalan sibuk. Dan ternyata benar, sebenarnya benefitnya itu banyak banget, aku bisa bilang itu benar-benar banyak. Selain meningkatkan leadership kita, terus kita harus berani untuk ngomong di depan banyak orang, terus kita punya connection baru, relasi baru, pertemanan baru, dan orang-orang yang berada di organisasi biru itu adalah orang-orang yang suportif dan juga nggak kayak ngejudge atau nggak pelit untuk sharing ilmu gitu. Nah, di organisasi biru ini ada yang namanya tahap percobaan gitu, selama kurang lebih 3 bulan untuk benar-benar resmi menjadi member di organisasi tersebut. Dan sekarang adalah waktunya untuk mendaftar diri menjadi member. Jadi gitu deh, kita kayak buat buklet dan ngejawabin pertanyaan dari diri kita sendiri dan apa yang kita tahu di fungsional yang kita pilih gitu. Kita bikin bukletnya, kita milih kita mau kemana gitu, milih fungsional apa untuk
lebih fixnya gitu. Nah, setelah dari situ, semisalkan itu lolos, itu bakal di tahap wawancara. Nah, kalau misalkan kita ditolak, kita harus daftar lagi. Aku lupa daftarnya itu sebagai apa, tapi yang jelas kata mentorku itu lebih susah untuk membuat tugas daripada yang sebelumnya gitu. Jadi, misalkan kamu ditolak nih pada percobaan pertama, terus kamu daftar lagi di percobaan kedua, tapi tugasnya itu lebih susah daripada membuat buklet atau jawab-jawabin pertanyaan sebelumnya, kayak gitu. Nah, ini adalah organisasi pertama yang membuat aku sangat sibuk, sangat effort untuk mengerjakan tugas masa percobaan itu. Jadi benar-benar kita kayak harus mengerjakan semua agenda, weekly meeting kita harus hadir di meeting wajib itu. Kayaknya dibilang hampir seminggu sih, hampir setiap hari ya. Kayaknya awal-awal tuh hampir setiap hari, tapi makin kesini kayak seminggu 3 kali, terus dan di luar dari situ kita itu ada project gitu, tapi ini khusus ibarat kata bukan project dari mentor. Iya sih, project dari mentor, cuman yang ngurusin atau ngehandle-nya itu kita alias teman-teman kita, bukan atasan kita lah. Aku tuh takut untuk nyebut namanya gitu, kayak gitu lah intinya. Terus setelah dari situ itu makin banyak tugasnya. Terus kita juga sering meeting di setiap malam untuk konsul udah sampai di tahap mana, kayak gitu. Nah, singkatnya berawal dari situ aku menyadari kayak, mengawali dari situ aku merasa kayak kok jadi sibuk gitu. Dan aku karena sudah mengetahui ini itu ternyata kita belum resmi sepenuhnya menjadi member, aku memutuskan untuk mencari organisasi lagi gitu. Kayak semisal aku sudah tidak lagi di organisasi biru tersebut, aku kesempatan untuk tergabung di organisasi lainnya. Terus aku apply lah CV dan juga portofolio gitu ke beberapa organisasi yang aku incer, dan juga kayak pelatihan. Dibilang pelatihan bukan sih, cuman kayak program belajar, tapi aku daftarnya tuh kayaknya banyak banget dan milih organisasi apa yang aku mau dan juga divisi apa yang aku pengen, kayak gitu. Rata-rata itu eksternal, bukan dari dalam kampus. Jadi kayak misalkan aku daftar magang, terus aku daftar volunteer, nah ini ketolak semua nih. Tapi akhirnya ada 4 atau 5 gitu, aku lupa, itu keterima semuanya, dan itu bentrok sama organisasi biru ini yang sedang aku jalani gitu. Jadi tambah burnout lah otakku ini. Salah aku sih di situ. Jadi aku cerita dulu organisasi yang pertama. Bukan organisasi sih, hitungannya itu kayak kita ikut kelas pelatihan TOEFL kalau nggak salah. Namanya International Campaign. Nah, kita itu tugasnya di pertemuan pertama itu kita share postingan promosi TOEFL gitu ke Instagram feed. Terus di tugas kedua alias pertemuan kedua itu adalah bikin promosi, bisa dalam bentuk feed Instagram untuk mempromosikan TOEFL dia, bisa juga Reels atau TikTok gitu. Karena aku nggak punya TikTok, jadi aku memutuskan untuk membuat feed Instagram, tapi emang pakai kayak gini nih gitu. Terus di pertemuan ketiga itu akan ada Zoom materi pertama mengenai si TOEFL-nya sendiri, itu kayak welcoming-nya gitulah. Terus pertemuan keempat dan 5 itu Zoom, dan Zoom-nya itu wajib. Jadi kayak ada absensi di sesi Zoom hari pertama, hari kedua, sampai hari ketiga. Nah, benefitnya itu apa? Benefitnya itu selain kita dapat program TOEFL gratis, kita juga dapat 2 sertif internasional karena kita mengikuti webinar ini gitu di kelasnya dia. Bukan kelas, nah, benefitnya itu apa? Benefitnya itu kita dapat 2 sertifikat internasional dan juga
sertifikat mengikuti program kelas international campaign gitu. Nah, setelah dari situ aku kira itu bakalan udah kan, maksudnya kesibukan aku itu aja ya. Karena itu cukup membuatku sibuk memikirkan ide konten dan juga kan kita harus mikirin captionnya juga gitu. Tiba-tiba aku lolos tahap gini, tiba-tiba aku tuh lolos organisasi SEC, Speaking English Community. Nah, kenapa aku bisa lolos? Itu aku juga bingung dan kaget. Karena pertama waktu open recruitment batch itu, awalnya tuh aku belum submit G-form. Karena alasannya itu lampiri portofolio. Jadi gini, aku tuh males ngelampirin portofolio karena aku males untuk bikin portofolio baru gitu. Portofolio lama aku itu lebih cenderung lebih ke arah media kreatif sama kayak bagian divisi acara gitu. Sedangkan yang aku lamar itu di bagian divisi PR gitu. Makanya aku nggak submit, dan itu kan banyak halaman gitu ya di formnya gitu. Ini kepotong lagi karena memonya penuh, dan pas aku cek itu tinggal 186 MB. Bener-bener kayak tadinya sebenarnya aku mau ngelanjutin ini, cuman kayak tanggung aku mau jelasin secara singkat organisasi ketiga aku gitu. Jadi setelah aku skip di G-formnya itu, ada link WhatsApp dan aku langsung join tanpa aku submit. Jadi aku belum submit tapi aku udah masuk ke dalam grup. Nah, di dalam grup itu ternyata udah ada list wawancara kandidat gitu, dan aku tungguin dong nama aku karena aku di situ posisinya tuh lupa kalau aku belum ngisi Google Form. Jadi kayak misalkan hari ke-1, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai seminggu lebih gitu aku nungguin namaku. Terus kayak kok namaku nggak ada ya di dalam list itu. Cuman aku masih positive thinking kan. Terus tiba-tiba si adminnya ini namanya Kak Aisyah itu bilang kayak gini, yang belum wawancara silahkan list ya namanya, dan mau di jam berapa kayak gitu. Karena posisinya itu Selasa, itu aku kan kayak cuma satu matkul, terus aku langsung list. Nah, dari situ aku baru inget kalau misalkan aku belum submit Google Form gitu. Jadi aku ngisi list dulu, abis itu aku langsung submit Google Form. Dan aku wawancara itu di hari Rabu di jam 7 atau jam 8 gitu, aku lupa. Terus habis itu setelah aku submit, terus di hari Rabunya aku wawancara di sekitar jam segitu, ternyata itu kan wawancaranya kan pakai bahasa Inggris ya. Terus aku juga jawabnya itu semampu aku, jadi kayak aku mix English and bahasa jawaban untuk interview itu. Dan di situ kan aku baru ingat kenapa kiranya tuh gini nih, ini yang membuat aku kesel ke diri aku sendiri. Ternyata aku kira itu komunitas belajar Inggris gratis, karena kan aku benar-benar mau memperdalam kosakata aku, speaking aku, pronunciation gitu-gitulah di English gitu. Makanya aku daftar gitu, dan jawaban aku benar-benar murni emang ya jujur. Dan aku kan itu kayak aku tuh, menurut aku sih aku berambisi di komunitas itu, karena komunitas itu tuh menjadi penolong untuk organisasi biru aku gitu. Jadi kan organisasi biru kan emang benar-benar harus wajib bisa bahasa Inggris gitu. Sedangkan bahasa Inggris aku masih agak gitu. Jadi ya udah aku daftar itu, dan ternyata itu kan ada divisinya ya. Dan aku ngambil karena aku tuh benar-benar suka ngomong, suka berinteraksi dengan orang luar, dan juga kalau PR itu ya cocok lah gitu di diri aku. Aku nggak bakalan ngejelasin ini secara lebih mendetail, pokoknya aku ngambil PR. Jadi aku di PC gitu untuk join Zoom berikutnya, atau seminggu dua hari, 7, 8, 9 hari pengumumannya. After dari wawancara itu aku lupa, ternyata aku lolos. Rencana Allah itu memang indah, dan apa yang udah di plan atau udah ditakdirin sama Allah tuh pasti bagus untuk aku. Cuman aku nggak expect aku diterima banyak di organisasi atau kegiatan yang aku lamar gitu, yang membuat aku tadinya niatnya tuh cuman ya udahlah punya satu organisasi lagi selain di organisasi biru gitu. Tapi ternyata lah kok
banyak banget ini gitu. Kal, apa lu bisa gitu. Nah setelah aku diterima, dan itu kan kayak curhat-curhat biasa aja, itu belum expect tuh kalau diterima. Terus tiba-tiba, selamat ya guys, nama-nama kalian itu pokoknya yang ada di sini tuh sudah resmi diterima di SEC gitu, dan kalian resmi menjadi head gitu. Terus aku terkejut kayak, wow Kal, kok bisa gitu. Terus aku jawab, enggak, malahan kayak langsung nih jadi headnya gitu. Terus di malam itu juga kita membedah CV-CV orang untuk mencari kandidat untuk CO head kita. 50-an lebih CV, tapi kita bukannya tuh nggak langsung 50 di malam itu juga, karena itu aja selesainya sampai jam 10. Jadi kita palingan bukanya kayak sekitar 20, dan itu kan rata-rata kan nggak hanya di Jabodetabek, kayak itu benar-benar kayak di luar gitu, ada yang di Malang, ada yang di Sumatera gitu-gitu. Dan sistemnya itu kayak cepet-cepetan choose kandidat itu, dan juga sertakan alasan kenapa kamu milih dia di divisi kamu kayak gitu. Jadi kayak kita bersaing cepet-cepetan untuk ngambil orang-orang gitu. Aku satu yang aku takjub itu ada dosen, terus ada juga orang yang sudah kerja di freelance, terus ada juga udah kerja di banyak udah ada yang kerja di PPT gitu lah. Aku kayak wow, ini beneran nih gitu. Saya juga yang di bagian media kreatif, bener-bener pengalaman kerja, pengalaman organisasi itu banyak yang tahu. Jadi kayak gitu pas aku insecure sih dengan CO head aku gitu. Tapi itu lagi ya, dipesanin kayak gini, kalau untuk CO head itu diutamakan Jabodetabek gitu, dan aku akhirnya memilih seorang anak SMA yang emang dia bisa bernegosiasi, bisa untuk berkomunikasi di depan banyak orang, terus organisasinya itu relevan dengan divisi PR. Jadinya aku rekrut dia, milih staff gitu. Itu kayak di hari berikutnya lagi gitu. Dia mahasiswa 3 sampai 6 lah gitu. Satu yang bukan di Jabodetabek, satu atau dua ya, aku lupa, bukan di Jabodetabek. Itu bebasnya boleh di SSC-nya langsung di cabang-cabang di Tangerang, di Jakarta, atau di mana boleh, ataupun kita mau meetingnya di kafe atau di tempat tertentu. Nah di situ kan aku yang merasa, wah di organisasi biru aja itu udah ada jadwalnya, terus tugas-tugas udah banyak, terus ditambah aku mendapatkan organisasi ini yang sama-sama berat. Jadi ibarat kata yang tadinya itu organisasi biru itu benar-benar kayak jomplang banget, terus ditambah ini imbang. Imbangnya apa? Dalam artian imbangnya sama-sama berat, dan itu membuat aku push ya mau lah. Jadi akhir-akhir ini benar-benar sibuknya minta ampun. Aku sampai seminggu itu hampir tiap hari aku zoom meetingnya malahan itu tabrakan 3 agenda zoom meeting di organisasi itu secara bersamaan. Bayangin, di jam yang sama, selesainya pun sama. Dan karena aku cuma ada 2 device, handphone dan juga laptop ya, jadinya kayak gini lah kira-kira cuplikan videonya. Itu posisinya aku tuh kayak sambil makan, itu nggak hanya sekali kejadiannya, itu aku kejadiannya 2-3 kali, dan benar-benar harus ada salah satu yang aku korbankan. Karena kan nggak mungkin kan ya. Dan kalau dibilang kamu nangkap apa yang diomongin di dalam Zoom itu, jujur itu kayak 50-70% doang kemungkinan nangkap langsung di 2 video itu. Tapi aku lebih cenderung kayak nge-SS PPT-nya. Jadi kalau misalkan ada tugas dari organisasi biru, aku bisa langsung kerjakan tanpa aku nanya 2 kali. Kalau di situ kan juga udah ada record videonya ya, yang dikirim di link Google Drive. Jadi bisa aku tonton secara ulang gitu. SEC sendiri kan sebenarnya juga harusnya tuh di record. Cuman kan posisinya karena kita masih benar-benar pengurusan baru, jadinya belum sempat diunggah gitulah. Terus kalau di Zoom sebelumnya itu, oh ya, aku juga nggak hanya mengikuti organisasi ini atau kesibukan ini, aku tuh daftar banyak seminar gitu, karena aku mencari peluang, terus mencari wawasan gitulah. Dan aku sedang membuat personal branding di LinkedIn nih kayak gini. Jadi kayak misalkan aku ikut seminar gitulah sama temenku. Terus aku kalau misalkan seminar yang bener-bener offline kayak di Taman Ismail Marzuki, itu aku juga suka datang kayak gitulah pokoknya. Jadi bener-bener kalau dibilang lebih padat jadwal kuliah atau jadwal organisasi, aku akan jawab organisasi. Itu bener-bener padat banget, yang membuat aku itu agak cukup stres, terus susah untuk tidur, dan juga begadang. Nah itu, aku begadang itu bisa sampai jam 1, jam 2, tapi selesainya sebenarnya kayak cuma jam 1. Tapi
kayak rehat dulu kan ya, kayak main HP gitu, scroll sosmed itu sampai di jam 2 kayak gitu. Kuliah itu harusnya lebih diutamakan, aku lebih mengutamakan tugas organisasi atau tugas-tugas lain gitu, karena tugas kuliah kan misalkan kayak 2 minggu lagi dikumpulinnya. Nah, aku lebih mementingkan tugas-tugas yang sana dulu, karena kan walaupun deadline-nya itu 1 minggu, tapi itu benar-benar lebih susah gitu. Jadi aku membutuhkan waktu untuk ngerjain lah gitu. Dan ya kayaknya cukup sampai di sini ya. Jadi segitu dulu cerita aku di malam hari ini. Tetap semangat dan ya semoga aku bisa melaluinya. Semangat!